Apa itu? Trinitas katanya pendeta, apa? Pendeta, advokat, dan politisi. Padahal saya belum pernah pendeta, kan gitu. Kapan saya pendeta, kan gitu. Lokus delikti di Bali, diculik di Bali, ditangkap dan diperiksa di Bali, penahanan di Bali, bisa ke Ciamis. Nah, cara menjawabnya mereka mudah. Tiap kali saya tanya argumentasi hukumnya apa, nanti di pengadilan. Tanya polisi, nanti di pengadilan. Tanya jaksanya, nanti di pengadilan. Hanya itukah argumentasimu, saya bilang. Ya itu, nanti Pak di pengadilan. Selalu nanti di pengadilan. Hanya itu argumentasinya. Kalau kita kan baca pasal 84, apa katanya di sana, kan gitu kan? Persidangan dilakukan di tempat jurisdiksinya, yaitu tempat locus delicti, tempus delicti, kan gitu. Kalau kita ada argumentasi hukum, kalau mereka nanti di pengadilan. Kalau polisi belum ada perintah pimpinan. Baca pasal 58. Tersangka berhak dikunjungi oleh dokter. Belum ada perintah pimpinan. Kalau kita baca pasal 58. Kalau kita selalu bicara secara hukum, kalau mereka bicara selalu pimpinan. Di sini tidak ketemunya. Oleh karena itu tugas masyarakat, tugas kita adalah memperbaiki kepolisian kejaksaan ini. Karena itu milik kita, bukan milik mereka. Karena rusaknya pengadilan, rusaknya kejaksaan, rusaknya kepolisian adalah rusaknya kita juga. Supaya kita tidak rusak, kita perbaiki. Jangan sampai nanti orang berpikiran negara demokrasi itu buruk, negara hukum itu buruk, maka negara yang benar adalah negara khilafah. Jangan sampai begitu, padahal karena perbuatan oknum-oknum yang jahat ini. Kalau negara demokrasi dibuat tidak baik, maka orang berpikir negara yang benar adalah negara khilafah. Itu bahayanya. Makanya kita orang baik dan benar jangan diam saja. Harus protes. Harus menyatakan sikap kita. Diamnya orang baik dan benar adalah maraknya kejahatan. Contoh ini kasus MKC. Tindak pidana di Bali atau dugaan tindak pidana di Bali bisa berpindah ke Ciamis. Karena kenapa? Karena jaksa-jaksa yang terpapar kebencian bersekongkol dengan penyidik yang terpapar kebencian, merekayasa memintai saksi ke Ciamis. Jauh amat ke Ciamis, di Jakarta kan banyak. Sedangkan rumah pelapor ini adalah di Pademangan, Jakarta Utara. Pademangan itu kan Jakarta Utara. Artinya karena pelapor di Pademangan, Jakarta Utara, dilaporkannya di SPKT Baris Krim Polri, maka seharusnya tugas pelapor adalah menyiapkan saksi-saksi dari Jakarta juga, teman-teman dia. Tapi kenapa menjadi penyidik lari ke Ciamis? Inilah saya bilang ini, diamnya orang baik dan benar adalah penyebab kejahatan semakin marak. Tadi Anda kan sebut bahwa pengacara itu tidak punya kewenangan memaksa. Jaksa dan polisi punya kewenangan itu. Tetapi seumpamanya perkara ini tetap akan digelar di... Kita sudah ajukan gugatan pra peradilan. Ya, artinya tetap dipaksa. Tetap kita gugat pra peradilan. Kan gitu. Nanti dipaksa di Ciamis, kita juga lagi gugatan perbuatan melawan hukum. Kita gugat misalnya Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis. Kita gugat perbuatan melawan hukum biar pengadilan tetap yang menguji. Cuman menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada keadilan ketika kita gugat adalah lembaga pengadilannya sendiri, kan begitu. Tetapi karena kita negara hukum, kita harus tetap kedepankan hukum. Tetapi kan harusnya begini, disinilah fungsi daripada pengawasan. Di Mahkamah Agung itu adalah namanya Mahkamah Agung Bidang Pengawasan. Mereka harusnya bersuara. Ada Mahkamah Judisial. Mereka harusnya bersuara dan bekerja. Di Kejaksaan ada namanya Komisi Kejaksaan, Komjak. Mereka juga harus bekerja. Di kepolisian ada namanya Kompolnas. Saya sudah surati juga dan Kompolnas sudah membalas juga. Tapi jangan hanya membalas surat kita, tapi bekerja. Di kepolisian ada namanya Propam. Propam sudah tahu, bahkan kadipnya sudah berbicara sama saya. Harusnya diperiksa lah orang ini. Tetapi saya mau katakan hal yang bagus sih. Ada juga yang bagus. Saya orang yang jatuh cinta dengan Ciamis. Ciamis itu, saya begitu sampai di Ciamis, masyarakatnya luar biasa hebat. Sopan-sopan, baik-baik. Saya nyampe di Ciamis itu pertama di hotel. Di Ciamis ya. Saya perhatikan mulai dari depan sampai belakang orangnya baik-baik. Luar biasa loh. Santun-santun gitu loh. Dan ciri khasnya membantu.
Habis itu saya pergi ke kejaksaan ngantar surat. Mulai dari depan sampai belakang, petugas kejaksaan Ciamis itu baik-baik. Sampai kasih filmnya juga baik. Nah. Kemudian saya pergi lagi ke pengadilan. Orangnya juga di PTSP sangat baik-baik dan ramah-ramah. Bahkan kita dikasih minum kopi, dikasih ini. Tapi bukan itu esensinya. Walaupun mereka sangat baik, ini kan kita harus pergi ke Ciamis habis 2 hari. Padahal kalau di Jakarta kan bisa pergi pagi pulang sore. Kasih belantara, asas pidana adalah sederhana, cepat, biar ringan toh. Kalau ke Ciamis, saya uang isi Pertamina Dex aja udah 700.000, kan gitu. Belum isi tol, 500-600 ribu, tol kan. Belum jalan biasa kan gitu. Kemudian makan di restoran kan berapa kali. Kemudian biaya hotel 2 malam, balik lagi kan begitu kan. Nah, jadi biayanya sangat mahal. Padahal ini perkara pro bono pro deo. Sedangkan Pak KC ini hidupnya sebenarnya, mohon maaf, termasuk tergolong prihatin. Rumah masih ngontrak. Apalagi sekarang beliau yang mencari nafkah, istrinya juga dalam tanda petik hidup juga prihatin kan begitu. Kenapa sih dalam yang masuk-masuk, kenapa sih dalam menegakkan hukum kita harus utamakan kebencian? Jangan dong. Makanya selalu saya katakan, Anda berani masuk jadi polisi, masuk jadi jaksa, masuk jadi ASN, masuk TNI Polri, tidak lagi mengingat-ingat identitas, tidak lagi mengingat-ingat sara. Anda sudah menjadi harus warga negara Indonesia tulen. Macam saya nih kan, saya yang Hindu juga datang saya bela, yang Muslim juga saya bela, yang Kristen juga saya bela, Katolik juga saya bela, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Semua saya bela dengan sangat baik. Bahkan sekarang kemarin itu 1 tahun saya menggugat presiden dan menteri-menteri yang saya bela. 2 orang konglomerat yang saya bela, ada juga yang tanpa dibayar. Nah, ini subsidi silang. Tapi kalau masih ada rekan-rekan dari kepolisian, kejaksaan, kepolisian misalnya, sama pengadilan misalnya, masih menangani perkara berdasarkan sentimen agama, ini sudah primitif menurut saya. Justru negara ini harus bagus di tangan polisi, jaksa, hakim, advokat, dan tentara. Sikap nasionalisme mereka harus. Kalau kita masih menggunakan sentimen agama, sentimen suku, sentimen antar golongan, ya siapa yang mau mempertahankan negara ini? Sedangkan di sisi lain banyak orang mau merongrong negara ini dengan sistem khilafah. Ya kalau bukan kita. Lalu Anda ini bedanya dengan khilafah apa? Kan gitu. Gitu loh. Jadi itulah yang mau saya ajak kepada rekan-rekan polisi. Anda berani masuk kepada polisi, Anda harus warga negara Indonesia tulen. Bukan lagi sebagai orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, Kalimantan, Papua. Berani jadi Polri, berarti warga negara Indonesia tulen. Berani jadi Polri, bukan lagi agama Kristen, Protestan, Islam, atau Hindu, tapi adalah warga negara yang beragamakan Pancasila dan Undang-Undang 45. Walaupun dalam praktek tetap pergi beribadah, kan begitu. Tapi ketika terjadi persoalan, lepaskan identitas. Korbannya itu misalnya Kristen, ya tolong dia bukan karena sebagai Kristen, tapi tolong dia sebagai korban berdasarkan undang-undang. Pelakunya misalnya Kristen, jangan lihat dia pelakunya sebagai Kristen. Hukum dia sesuai undang-undang, karena melanggar undang-undang. Itu dong. Tapi kalau model begini, jaksa-jaksa terpapar kebencian, saking bencinya jadi dibikin ke Ciamis. Bukannya kita anti Ciamis, saya jatuh cinta sama Ciamis. Dan saya bersyukur karena baru pertama kali saya ke Ciamis. Biasanya saya baru sampai Bandung aja sama Cileunyi gitu loh. Ke Ciamis baru pertama kali, tapi saya lihat orangnya hebat-hebat. Maka kemarin itu waktu saya datang ke Ciamis, saya ajak toko-toko Ciamis dan toko-toko Polri di sana bagaimana supaya jalan tol dibangun ke Ciamis dari Cileunyi. Karena itu tinggal 99 km lagi. Bahkan saya bilang nanti saya akan perkenalkan dengan bos-bos perusahaan tol supaya yang 99 meter ini dibantu dibangun ke Ciamis. Kebetulan saya lagi ada urusan juga dengan tol, baru ketemu dengan direktur utamanya dan direktur utamanya termasuk ketemu dengan pemilik tolnya. Saya katakan saya akan perjuangkan Ciamis ini supaya Ciamis ini menjadi kota yang indah, kota yang maju dan sejahtera penduduknya. Karena kenapa di sana pertaniannya hebat-hebat saya lihat, sayur-sayurannya gitu loh, makanannya enak gitu loh. Jadi saya bukannya benci Ciamis, bukan, tapi kalau saya harus ke Ciamis tiap minggu 2 hari saya harus siapkan. Dan tidak tepatlah acara yang pindahan perkara sidang perkara ini, Bang ya. Iya. Mungkin terakhir pertanyaan kita dari Suara Tapian,
apakah ini perkara yang bebannya berat selama Anda menjadi advokat? Perkara ini sebenarnya bisa dikatakan berat, karena pernah juga kutangani perkara mirip-mirip ini tahun 2011 ketika saya membongkar IKTP Alkes Hambalang. Ya. Syarat dengan perbuatan perencanaan pembunuhan. 7 kali saya lolos pembunuhan 2011. Ini ada tekanan apa? Tapi saya selamat ya 2011. Bahkan semua orang-orang yang berencana jahat kepada saya semua sudah masuk ke sebagian besar lah, enggak semua lah. Sebagian besar dari tokoh-tokoh penguasa sudah masuk penjara kan begitu ya. Melalui KPK. 2016 ada juga perkara yang sangat berat saya tangani. Waktu itu saya membela 212. Di mana 212 ini sangat dibenci oleh pemerintah toh. Ya. Nah, di situ kan banyak tokoh-tokoh agama dari saudara kita umat Islam toh saya bela toh. Salah satunya itu yang disangka dalam kasus 2002 kan Putri Soekarno. Almarhum Rahmawati Soekarno. Saya kan pengacara beliau sudah belasan tahun toh. Saya bela bisa-bisa juga begini. Nah, bahkan sampai istri saya lagi di mobil, mobilnya dibakar, yang mobil B7 B7 aneh apa B7 JMW itu yang merah. Baru jalan dari rumah 400 meter ke depan sana dibakar kan gitu. Tapi karena istri saya tenang, dia telepon saya lagi rapat dengan Putri Presiden Soekarno, mobil kami terbakar gitu loh. Bagaimana mobil baru 400 meter terbakar toh? Pagi-pagi kan? Maka saya bilang tenang, arahkan mobil ke Indomaret. Di Indomaret nanti akan ditolong pakai itu penyiram yang dari macam apa itu macam busa-busa itu loh kan. Dan berhasil, akhirnya mereka selamat. Sehingga mobil saya itu buatan Amerika terbakar begitu, untuk memperbaikinya habis 75 juta. Nah, artinya di situ juga bebannya berat. Tapi karena saya waktu itu bilang tangkap ini pelakunya, tidak mungkin klien saya makar. Akhirnya klien saya waktu itu dilobi oleh LBP, Lut Binsar Panjaitan toh. Sehingga mulai saat itu saya sarankan kepada klien saya Putri Presiden Soekarno supaya baikan aja kan gitu. Mereka baikan sampai akhir hayat klien saya kan, hubungannya mereka baik toh kan gitu loh. Jadi di situ juga keras, bahkan sampai mengancam nyawa keluarga gitu ya. Nah, ini juga termasuk keras juga, tapi kerasnya ini justru bukan dari penyidik dan jaksa saja, tetapi justru dari orang-orang yang mengaku umat Kristen. Contohnya si Paul Jong yang psikopat itu. Tiap malam dibikin video tentang saya. Katanya saya dikasih uang 400 juta, 600 juta, 1 miliar, 1,2 miliar. Saya dikata-katain tiap hari. Dikatain bangsa lah, dikatain nabi palsu lah, dikatain apa itu, Trinitas katanya pendeta, apa? Pendeta, advokat, dan politisi. Padahal saya belum pernah pendeta kan gitu. Kapan saya pendeta kan gitu. Sampai detik ini saya belum pernah jadi pendeta. Tapi oleh dia saya disebut Trinitas, pendeta, politisi, advokat. Jadi setan kata dia kan gitu. Jadi yang berat justru mereka itu fitnah-fitnah mereka. Kenapa berat? Karena banyak korban teman-teman pengacara. Korbannya begini. Mereka bilang kami terenyuh dengan kasus MKC. Lalu ingin bergabung membela MKC. Dikirimlah kartu advokat dan berita acara sumpah. Tapi begitu mereka tahu bahwa uang itu tidak benar ada, tidak pernah saya terima 400, 600, 1M dan 1,2M, teman-teman advokat ini pada mundur. Karena belum jelas ini kan gitulah. Di pemahaman mereka sudah ada dana ini kan gitu. Nah begitu tahu ini bahwa ada perkara tidak didanai Paul Jong, akhirnya pada mundur juga kan, kasihan toh. Maka setiap ada orang mau bilang mau ikut, saya langsung jelaskan. Ini pro bono kan gitu. Bah. Kemudian apa namanya itu? Itulah hal-hal yang berat karena ada fitnah-fitnah sampai suatu malam saya diteror juga jam 1 jam 2 karena sudah saya matikan sampai 2 kali, tetap ditelepon lagi. Akhirnya saya maki-maki, keluarlah semua isi kandang Ragunan itu toh. Karena saya baru tidur jam setengah 1, jam 1 saya telepon sampai setengah 2 saya hajar lah karena saya nggak kenal, tapi memfitnah saya. Rupanya ada jenderal intelijen pas duduknya di situ datang ke sini, disalahin saya, kau yang salah katanya. Salah aku apa di mana jenderal, aku bilang. Dia kebetulan intelijen di Eropa ini. Si psikopat ini lagi mengumpulkan uang dari 139 negara katanya untuk memperkaya diri dia, jual kasus MKC. Nah, mestinya kamu minta bagianmu kata dia gitu.
Jadi dengan kamu bilang tidak ada terima uang dari si psikopat itu, maka dia merasa dipermalukan kepada donatur yang telah mengumpulkan uang kepada psikopat, kan begitu. Dan memang akhirnya psikopat ini juga akhirnya membuat rilis bahwa uang sudah terkumpul 2,6 dan tidak akan diberikan kepada MKC, istri maupun anaknya, termasuk ke pengacaranya, tapi akan dialihkan ke Yayasan Dharma Pancasila, entah Dharma apalah itu. Ada saya dapat kiriman videonya dari teman-teman. Saya bilang janganlah kirimin ke saya video psikopat, saya nggak peduli, semua informasi dia palsu, semua bohong, saya bilang. Nah, termasuk juga ada advokat bernama Anggiat Utasoid. Dia bilang mengadu kepada Paul Jong, saya dapat videonya. Dia bilang dia ketemu MKC untuk mencabut kuasa saya, atau kalau tidak dicabut menambah dia sebagai kuasa. Ternyata saya ketemu sama MKC, ketemu juga tidak, bagaimana bincang-bincang, kan begitu. Tapi mengadu ke Paul Jong psikopat itu bahwa dia sudah bincang-bincang, bahkan dapat pujian dari psikopat, kan gitu. Nah, kayak ginilah yang menghabiskan waktu. Belum lagi misalnya saya dituduh memeras siapa itu? Pendeta. Padahal saya dengan rela keluar kocek pribadi sampai ratusan juta membiayai perkara orang sampai ke Sumatera Utara. Termasuk di Sumatera Utara dulu ada dengan tubuh saya yang sangat hebat itu, yang Simanjuntak itu, Buasa Simanjuntak. Saya pergi membela ke Sumatera Utara. Ongkos saya tanggung pribadi. Bahkan mereka saya ajak makan restoran enak di Medan. Karena waktu itu dia dipersekusi, akhirnya dia selamat toh. Bagaimana saya bisa memeras pendeta? Orang lain aja saya bantu. Saya biayai. Ongkos pesawat saya tanggung, PCR saya bayar. Bagaimana saya bisa memeras pendeta sampai gak bisa beli susu buat anaknya? Itu kan fitnah. Sehingga ketika video-video ini berseleweran masuk ke istri, masuk ke anak-anak, ini kan jadi fitnah. Mereka kan menjadi terganggu toh. Jadi itulah bebannya. Jadi beban membela MKC ini justru lebih berat daripada orang yang mengaku Kristen yang berdoa sebelum membuli, setelah membuli, memaki-maki, berdusta 4 jam baru tutup dengan doa. Justru yang lebih berat dari mereka itu karena ada fitnah, kan gitu. Fitnah itu lebih kejam dari kejahatan, kata teman-teman orang Arab. Kalau saya, karena saya sudah biasa bergaul dengan para kiai, pondok pesantren, bahkan klien saya juga ada dari Arab Timur Tengah, dari Yaman gitu loh. Saya enjoy saja, tidak ada beban. Apalagi saya pemimpin partai kan. Saya juga di grup kita juga banyak yang beragama Islam, Hindu, Buddha. Jadi sudah biasa dengan toleransi. Jadi yang berat justru dari para pempitnah ini gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Kamarudin. Siap. Simanjuntak sudah berbincang-bincang dengan Suara Tapian. Mudah-mudahan perkara ini selesai cepat dan ada jalan keluar solusi yang harus ada. Jadi saya orang yang beriman. Seringkali orang mengatakan iman tapi tak mengerti iman. Tapi saya mohon maaf, saya harus katakan iman itu adalah tertera dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Kalau dasarnya kuat, kalau imannya kuat, maka kokohlah bangunannya. Kalau buktinya kuat, maka menanglah perkaranya. Kira-kira begitu cara memahaminya. Kemudian iman itu juga dijelaskan oleh Alkitab dalam peristiwa Yesus sedang diajak jalan ke rumah Bait Suci. Ketika itu ada orang buta berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus dari Nazaret, tolong saya. Berteriak-teriak. Tapi Yesus seperti tidak mendengar. Mungkin sedang menguji iman daripada orang buta ini. Tapi karena dia sudah dimarahin oleh murid Yesus supaya tutup mulut, tapi dia makin berteriak, tolong saya, Yesus dari Nazaret, Yesus anak Daud, maka Yesus bilang, panggil orang itu, apa maunya? Maka murid Yesus memanggil, namanya Demetrius. Apa yang kau mau? Kau sedang dipanggil, kuatkan imanmu, teguhkan hatimu. Jadi kuatkan iman, teguhkan hati. Maka Yesus bertanya, apa yang kau mau? Orang itu dengan sederhana mengatakan, aku sudah lama tidak melihat, aku ingin melihat. Maka Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Dengan cara matanya dikasih sesuatu berupa tanah atau apa itu. Kemudian dia pergi disuruh mencuci wajahnya, maka
Saat itu juga dia melihat. Jadi iman itu yang memenangkan, yang menyelamatkan. Iman menyelamatkan kita. Kemudian Yesus berjalan lagi bersama murid-muridnya. Banyak yang berkerumun mengelilingi Yesus. Kemudian ada perempuan 12 tahun sudah pendarahan. Dia beriman, asal ku jama jubahnya, maksudnya jubahnya Yesus, aku tahir. Maksudnya pendarahannya berhenti. Dan budaya Yahudi tidak boleh sembarangan perempuan menjama yang bukan muhrimnya. Yesus itu laki-laki, perempuan ini tentu entah istri siapa itu kan begitu. Maka dia berusaha menjamah jubah Yesus. Maka Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubah saya? Siapa yang menjamah saya? Karena ada kekuatan keluar dari dirinya. Murid-muridnya bilang, kita mana tahu. Kurang lebih begitulah percakapannya. Banyak orang berkerumun begini. Siapa yang menjamah? Mana kita lihat-lihat. Karena waktu itu mungkin belum ada CCTV tahu. Nah, tapi Yesus bilang ada. Nah, perempuan itu langsung tersungkur. Aku Tuhan yang menjamah. Kenapa kau jamah saya? Karena saya beriman, asal ku jamah jubahnya aku sembuh dan aku sudah sembuh. Maka Yesus bilang, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu iman. Gitu. Kemudian Yesus berjalan lagi dengan kepala rumah ibadat itu. Datang segerombolan orang dari rumah ibadat. Percuma kau bikin susah Rabuni, karena anakmu telah mati. Jangan kau susahin lagi, dia harus berjalan lagi. Anakmu telah mati. Yesus bilang kepada kepala rumah ibadat itu, kuatkan imanmu, teguhkan hatimu. Anakmu tidak mati, cuma tidur saja. Padahal orang bilang sudah mati. Tetap mereka berjalan sampai di rumah ibadat itu. Maka orang sudah meraung-raung macam orang Batak. Orang Batak dengan Israel itu tidak jauh beda. Kalau ada orang Batak meninggal, itu keluarganya meraung-raung, menangis, meratap maksudnya. Israel juga meratap, sama. Mengandungi bahasa Bataknya. Nah, kenapa mengandungi kan gitu? Kenapa meratap? Wah, ini sudah mati katanya. Yesus bilang, itu tidak mati, cuma tidur. Maka orang yang tidak beriman yang mengandung itu mengatakan, ini orang gila kan gitu. Karena tidak masuk akal dia. Maka Yesus mengusir mereka yang tidak beriman keluar. Yang boleh dalam rumah adalah yang beriman dan atau keluarga. Maka Yesus bilang kepada anak itu, talitakum. Anakku bangkitlah dan berdirilah. Kurang lebih begitu. Beri dia makan dan minum. Maka anak itu bangkit karena sudah berumur 12 tahun. Ayah ibunya langsung memberi. Jadi berkasnya setebal ini? Ini bukan berkas, surat dakwaan. Surat dakwaan setebal ini. Biasanya surat dakwaan itu tipis saja. Paling 5-10 lembar paling banyak. Ini 385 halaman. Sejak saya menjadi penasihat hukum atau pengacara, baru kali ini saya temukan ada surat dakwaan 385 halaman. Ditandatangani oleh Syahnan Tanjung, BSc SH, Jaksa Utama Madya. Ditandatangani 17 November 2021. Nih. Bisa di 385 halaman surat dakwaan. Padahal dakwaan itu sebetulnya adalah uraian ringkas atau paparan ringkas tentang terjadinya dugaan tindak pidana, disertai dengan uraian identitas yang lengkap, perbuatan secara cermat, jelas dan lengkap. Ini surat dakwaan ini dalam register perkara PDM min 1 garing 067 garing Ciami garing 11 garing 2021 Kejaksaan Negeri Ciamis untuk keadilan, dibuat 385 halaman oleh jaksa penuntut umum 15 orang, dikomandoi oleh Syahnan Tanjung, BSc SH, dan seterusnya. Ini nih 15 orang. Sedangkan yang ini berkasnya. Nah, berkasnya setebal ini. Ini berita acara pemeriksaan saksi dah nih. Menjanggalkan ya. Sangat janggal. Kenapa surat dakwaan sampai 385 halaman? Mudah-mudahan mereka cukup kuat membaca ini seharian nanti. Karena surat dakwaan kan harus dibacakan kan itu. Ya. Nah, inilah surat dakwaan, yang ini apa namanya? Berkas. Berkas. 385 halaman ini.
Nah, inilah yang kami dapatkan. Jadi Ini tadinya nggak dikasih nih, tapi karena saya bilang kalian bikin malu aja institusi kalian. Masa kejaksaan sudah senior, lebih pintar KPK kan gitu. KPK tanpa diminta itu dikasih, begitu tahap 2 kasih, saya bilang gitu. Akhirnya setelah pada muka masker, ternyata jaksa-jaksa itu pada kenal saya juga. Karena saya tadi kan pakai masker. Ya. Nggak kenal, begitu disebut nama saya Kamarudin, yang mana Kamarudin katanya ini. Ada satu itu sudah pernah berperkara dengan saya di Bali G. Beliau kasih pidum di Bali G Sumatera Utara. Ada satu jaksa itu kasih pidum di Pelalawan. Saya berperkara di Pelalawan membela seorang ayah, adik dan kakak yang dipenjarakan oleh anaknya. Jadi beliau kasih pidumnya di sana. Udah pernah ribut juga sama saya karena bagaimana ini seorang pendeta memenjarakan ayah dan kakak adiknya serta menceraikan ibu bapaknya. Kok kalian bela-bela, saya bilang sama jaksa itu, sama penyidiknya waktu itu. Ada perkara rekayasa juga. Jadi diduga jaksa ini sudah mahir memang merekayasa perkara. Nah kemudian yang di Bali G ini waktu itu saya pulang juga, pro bono periode juga yang di Bali G ini. Tukang becak dipukuli orang kaya, tukang becaknya yang jadi tersangka dan terdakwa. Sedangkan yang memukuli ini tidak jadi tersangka. Maka saya keberatan, saya bersama rekan saya Polta Selitonga, kita hajar itu, kita lapor balik, akhirnya sama-sama tersangka, sama-sama terdakwa. Nah, yang di Pelalawan juga begitu. Tadinya orang yang menganiaya abang dan orang tuanya inilah yang menjadi korban, sedangkan orang tuanya, ayahnya ini dan abang adiknya ini menjadi tersangka terdakwa. Maka kita lapor sekarang pendeta ini juga sudah menjadi tersangka terdakwa, bahkan terpidana di pengadilan gitu loh. Jadi artinya berdasarkan pengalaman kami, memang mereka ini sudah terpapar dengan keahlian merekayasa perkara kan begitu. Nah, maka tidak heran karena sudah ada informasi di bulan September dari teman-teman pejabat Jaksa Agung bahwa mereka sedang merancang kejahatan supaya perkara ini menjadi di Ciamis. Maka saya katakan kepada rekan-rekan saya waktu itu di grup, kami ada grup penasihat hukum, ini kemungkinan perkara di Ciamis karena mereka sedang merancang di situ sesuai informasi dari teman-teman dari Jaksa. Artinya di Jaksa Agung sendiri tidak setuju. Kan Jaksa Agung itu kan lembaga. Ya. Di situ kan banyak jaksa-jaksa toh. Ada jaksa-jaksa yang tidak setuju dengan perilaku mereka ini. Tetapi mereka tidak punya kuasa memberontak kan begitu atau melawan kan begitu. Maka mereka keluar menginformasikan ke kita. Kali-kali informasi itu dapat membantu atau penting kan begitu. Jadi sebelum dilimpah ini ke Ciamis, pada bulan September Oktober saya sudah tahu mereka sedang kerjakan sesuai Ciamis, yaitu dengan cara memeriksa saksi yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini di Ciamis supaya saksinya jauh lebih banyak di Ciamis. Maka berdasarkan karena saksi lebih banyak di Ciamis, maka perkara menjadi di Ciamis. Oke bang. Jadi kalkulatornya begitu. Sebagai pengacara yang menangani perkara ini satu, kalau bagaimanapun nanti kan memang sudah jelas begini, sidangnya kan di Ciamis. Kita tolak. Saya lagi kirim surat ke Mahkamah Agung minta fatwa supaya Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa pengadilan negeri mana yang berwenang. Kalau boleh memilih, saya memilih sesuai KUHAP, sesuai undang-undang. Maka kalau sesuai undang-undang, pengadilannya di Bali. Kenapa di Bali? Pertama, lokus deliktinya di Bali, tempus deliktinya di Bali. Yang berikutnya akan lebih objektif bila di Bali. Kenapa? Karena Bali itu basisnya adalah saudara-saudara kita beragama Hindu. Maka goncangan tidak hebat. Tapi jaksa keinginannya untuk membuat ini onar atau riuh atau gaduh tidak tercapai. Karena pasal ini kan harus mengakibatkan kegaduhan. Sedangkan selama ini belum pernah ada kegaduhan. Tapi memang Sejak Muhammad Kacem membuat YouTube atau membaca surat 72 Al-Jin 19 belum pernah ada kegaduhan, belum pernah ada keriuhan, belum pernah ada keonaran. Maka jaksa dan penyidik sedang merancang supaya terjadi kegaduhan dan keonaran. Kan begitu. Kalau perkara agama ini kan selalu sensitif. Betul, makanya dibawa ke Ciamis. Harapan jaksa dan penyidik kalau dibawa ke Ciamis, karena saudara-saudara kita umat muslim mayoritas atau basisnya adalah di Ciamis, Singaparna, Tasikmalaya dan sebagainya, maka settingan penyidik dan jaksa penuntut berkas maka akan gaduhlah nanti di sana, maka terpenuhilah unsur
pasal ini. Disebutlah itu istilahnya free trial by the press. Oke, sebagai Gitu. pengacara Anda akan tolak ini. Tolak ya. Tetapi misalnya akhirnya harus sidang di Ciamis itu. Iya. Apa sikap atau memang ikuti persidangan ini? Karena Jadi begini, ya, kita ini kan penasihat hukum. ya, Advokat itu beda dengan penegak hukum lain, walaupun sama-sama penegak hukum. Ada caturawangsa penegak hukum, polisi, ada 4 itu ya. jaksa, hakim, dan advokat. Ya. Khusus advokat tidak punya kewenangan untuk seperti tadi. Advokat ini adalah bisanya memohon. Ya. Memohon kepada hakim, Ya. memohon kepada jaksa agung misalnya, Ya. memohon kepada jaksa atau kajati atau jaksa agung misalnya, Ya. memohon kepada Kapolri Ya. supaya sesuai undang-undang. Ya. Sedangkan polisi dan jaksa ini penegak hukum yang punya kuasa. Ya. Tidak pakai permohonan, Ya. tangkap tahan. Pembuktian nanti di pengadilan, kan begitu. Orang yang tidak bersalah pun bisa ditangkap, ditahan. Nanti dibuktikan di pengadilan, kan selalu begitu kan? Makanya seringkali pejabat-pejabat Polri yang baik, katakanlah seperti sahabat saya dulu ada di Ruwasum, Pak Mugiarto ya, harus menggunakan hati nurani. Penegak hukum harus pakai hati nurani. Karena kalau penegak hukum tanpa punya hati nurani, itu bahaya. Jadi banyak dulu, sampai sekarang juga banyak teman-teman saya senior perwira tinggi Polri, baik yang sudah Kapolri, yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, semuanya mengedepankan gitu hati nurani. Yang dialami oleh MKC ini, saya melihat banyak mujizat. Termasuk menangani perkara ini sebagai pengacara ya. Termasuk. Ya, jadi berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus, apapun bisa terjadi. Karena mujizat Tuhanlah yang akan terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau kita beriman, gunung pun bisa kita pindah dan tertancap di laut, itu kata Tuhan. Ya. Maka gunung pun akan pindah. Baik. Gitu. Terima kasih Suara Tapian Channel sudah menyaksikan siaran kami di YouTube ini. Tadi pengantar penjelasan dari tentang iman itu dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, Ibrani 11 ayat 1, kebetulan juga menjadi ayat favorit saya salah satunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. yang belum kita lihat ya. Oke. Kalau saya bilangnya yang belum. Oke. Terima kasih telah menonton. Siap. Tuhan berkati.